Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai sistem politik Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya Nur Ain Dewi Hairunisa selaku moderator dan teman saya Muhammad Fahmi Baitur Rahman dan Dafa Fadila Rahman selaku pemateri. Oke, next slide. Langsung saja kita ke materinya. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi. Kepada Fahmi dipersilahkan. Pengertian sistem politik Islam. Politik artinya segala urusan dan tindakan tentang pemerintahan suatu negara dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Politik juga dapat diartikan kebijakan suatu negara dalam menghadapi suatu masalah. Dalam ilmu fikih, politik disebut siyasah, yaitu pokok ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Pengertian siyasah oleh Ibnu Aqil. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi, kapitalisme, sosialisme, dan Islam punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian pihak yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral. Prinsip dasar politik Islam. Al-Syura, Al-Adalah, Al-Musyawa, Al-Huriyah, pelindung jiwa, raga, dan harta masyarakat. Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Yang pertama, saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat. Yang kedua, keadilan universal internasional. Yang ketiga, kehormatan dan integrasi nasional. Yang keempat, menjaga perdamaian abadi. Yang kelima, kenetralan terhadap negara lain. Yang keenam, larangan terhadap eksploitasi para imperial. Ketujuh, bersahabat dengan kekuasaan netral. Yang kedelapan, kehormatan dalam hubungan internasional. Yang kesembilan, persamaan dan keadilan untuk para penyerang. Kesepuluh, memberikan perlindungan dan dukungan pada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. Kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Era kerajaan-kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama. Peranan Islam dalam umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu, macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Era Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara.
Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skibrutalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Era Reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurholis Majid, Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri, juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada materi yang tidak dapat dipahami atau jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.